Pernah tidak sih kalian mendapatkan ancaman? Entah itu ancaman secara langsung atau bisa melalui sosial media, atau intinya ancaman lah. Di episode kali ini saya akan membahas tentang seberapa bebas sih kita hidup di Indonesia. Simak video ini sampai selesai supaya tidak ada yang namanya ketersinggungan di antara kita. Kita berbicara tentang kebebasan yang ada di Indonesia. Seberapa bebas sih sebagai warga negara? Atau mungkin ada teman-teman yang pengen mau menjadi warga negara Indonesia. Mungkin masih bingung. Kira-kira kalau saya mau jadi warga negara Indonesia, seberapa bebas saya hidup di sana? Seberapa bebas saya hidup di Indonesia? Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28E ayat 3 mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Artinya setiap individu yang ada di negara Indonesia ini, negara menjamin kebebasannya. Nah, kita berbicara tentang kebebasan, kita berbicara tentang bagaimana kita hidup di negara Indonesia. Kita juga melihat tentang hak dan kewajiban. Ketika seseorang sudah mendapatkan haknya, dia juga harus bisa melakukan kewajibannya. Ada orang yang mungkin belum bisa move on dengan kejadian-kejadian di masa lalu, yang selalu mengkait-kaitkan tentang kita hidup di Indonesia itu pasti menderita, pasti dijajah. Kalau kalian memilih untuk hidup di Indonesia itu pasti faktornya akan dijajah oleh orang-orang dari Jawa, orang-orang yang dari Indonesia Barat, dan mereka melihat seperti itu. Tapi fakta sebenarnya adalah tidak. Ada banyak masyarakat dari Indonesia Timur ini yang hidup di Jawa yang bahkan sukses di sana. Saya bicara ini karena berulang kali orang mengatakan bahwa kita hidup di sini ini tidak bebas. Kita hidup di sini selalu dikontrol. Kita hidup di Indonesia, negara menjamin kebebasan kita. Artinya mau kemanapun kita pergi, mau ke provinsi manapun, kita hidup ini bebas tanpa ada intimidasi dari pihak manapun. Saya sudah pernah pergi ke Makassar, Palu, ke Lombok, terus ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan ke Jakarta. Saya ke beberapa provinsi saya sudah pernah berkunjung ke sana, bahkan sendiri di sana. Tapi ketika saya pergi ke daerah-daerah tersebut, yang saya lihat adalah sambutan hangat dari masyarakat sekitar itu sangat luar biasa sekali. Kalian pengen kan kalau generasi anak-anak sekolah di NTT itu pengen punya hidup yang lebih baik? Saya mengajak kalian semua untuk klik link di description di bawah untuk donasi untuk menolong pendidikan anak-anak di NTT, untuk mendapatkan tas dan sepatu. Yang kedua adalah kita pengen membuka perpustakaan pertama di Nusa Tenggara Timur. Kalau teman-teman mau berinvestasi atau membuat suatu kebaikan yang jangkanya panjang, ketika teman-teman berdonasi untuk menolong rumah baca pertama di NTT, itu bisa bermanfaatnya itu bukan hanya 1-2 orang, tapi itu bisa berimbas sampai ratusan bahkan ribuan orang. Nah, kenapa perpustakaan? Ya, kita melihat bahwa daya atau minat baca anak-anak di Nusa Tenggara Timur itu sangat kecil sekali atau sangat minim, sehingga solusi untuk meningkatkan daya baca mereka akan pengetahuan itu dengan cara membuka perpustakaan. Klik link di description di bawah dan pilih donasi terbaik kalian untuk melihat generasi NTT berkembang jauh lebih baik. Kita berbicara tentang kebebasan, kita tidak boleh lupa yang namanya kewajiban. Karena negara kan sudah menjamin kebebasan kita untuk berpendapat, negara kan sudah menjamin kebebasan kita untuk berkumpul di mana saja kita berada, dan kita juga harus bisa melakukan
yang namanya kewajiban kita dengan cara adalah mematuhi aturan-aturan yang berlaku di sana. Oke, menurut pengalaman pribadi saya ketika sudah mungkin seumur hidup saya hidup di Indonesia ini, kita mendapatkan kebebasan secara utuh. Kita mendapatkan kebebasan dalam hal mendapatkan pendidikan yang sama, mendapatkan perlindungan yang sama. Kalau ada akses, kita juga mendapatkan akses yang sama. Catatan di sini adalah kita berbicara tentang kebebasan bukan berarti kita sebebasnya mau berbuat apa saja seperti mungkin di negara-negara lainnya. Misalnya kita karena sudah dijamin negara, kita bebas saja mau berbuat A, B sampai Z tanpa mempertimbangkan kalau saya membuat ini kira-kira dampaknya untuk diri saya apa. Kalau saya melakukan tindakan ini bagaimana dengan kehidupan orang lain, apakah merugikan orang lain atau tidak. Kalau saya berbuat seperti ini, kira-kira tetangga saya bagaimana, teman-teman saya bagaimana. Kita berbicara tentang kebebasan itu, jangan salah kaprah di sini atau jangan salah pemahaman di sini. Mentang-mentang sudah dijamin oleh negara jadi kita mau sebebas kita. Tidak. Yang saya maksud di sini adalah kalau kita diberi kebebasan untuk berbicara, untuk menetap dimanapun kita mau, untuk kita berkumpul, bukan berarti kita menyepelekan kewajiban kita, tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Di negara manapun, di tempat manapun, bahkan di daerah manapun kamu pergi, selalu ada yang namanya aturan yang tidak tertulis. Itu sudah menjadi kewajiban kita untuk menghormati itu. Tidak peduli kamu berasal dari kalangan manapun, tidak peduli seberapa hebat kamu, tapi ketika kamu pergi mengunjungi suatu daerah, tugas kamu adalah menghormati aturan-aturan yang berlaku di sana. Saya kurang lebih 15 tahun hidup di Bali. Saya tahu beberapa aturan yang berlaku di Bali. Misalnya kita sebagai pendatang wajib yang namanya memiliki KIPOM kalau kita mau tinggal di sana. Meskipun kita sudah punya identitas jelas seperti KTP, kita juga harus ingat bahwa di tempat yang kita kunjungi pasti dia punya aturan-aturan tertentu. Misalnya di Bali itu kita mau memilih untuk menetap di sana sebagai pekerja. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pergi dan membuat KIPOM di Kliang Banjar dan juga melaporkan diri bahwa ada penambahan warga baru di daerah tersebut. Nah, alasannya adalah supaya kita bisa dipantau, supaya aktivitas kita itu dipantau. Bukan berarti bahwa privasi kita itu terganggu atau bukan berarti bahwa kebebasan kita itu diambil. Tidak. Maksudnya adalah supaya setiap warga yang ada di daerah tersebut diperlakukan sama, supaya setiap warga di daerah tersebut mendapatkan kebebasan yang sama. Kita akan mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah setempat, dari masyarakat setempat. Nah, saya percaya bahwa di daerah manapun pasti memiliki aturan-aturan tertentu. Negara Indonesia ini negara yang sangat besar sekali. Kalau saya diberikan tanggung jawab untuk memimpin negara ini, pasti itu sangat sakit sekali kepala. Karena kurang lebih ada sekitar 250 juta jiwa yang ada di Indonesia ini. Di Indonesia ini juga ada 5 agama besar yang ada di sini. Dan kurang lebih ada 300 suku yang ada di Indonesia ini. Kalau kita tidak melihat secara baik-baik, pasti orang langsung memberikan stigma atau pernyataan-pernyataan yang buruk tentang negara kita ini.
negara Indonesia ini negara yang unik dan patut untuk kita pelajari, teman-teman. Oke, teman-teman, itu saja dari saya. Jangan lupa support terus channel ini. Jangan lupa dukung channel ini supaya menjadi channel yang besar ya. Dan ya, saya berbicara dan saya mau bilang bahwa saya pengen channel ini menjadi media yang besar dan bisa berdampak buat banyak orang. Peace.